Pembelajaran tematik kurikulum 2013 Sekolah Dasar. Belajar menyenangkan, terintegrasi, dan bermakna. Sebelum kita bahas, kita cari tahu dulu yuk, apa itu kurikulum K13? Kurikulum K13 menjelaskan definisi K13 sebagai kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Dilengkapi pilar utama yang pertama ada sikap yaitu afektif, pengetahuan yaitu kognitif, keterampilan yaitu psikomotorik, serta daftar ciri khas 13 yang pertama ada pembelajaran tematik terpadu, pembelajaran saintifik atau 5M, penilaian autentik yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan, berpusat pada peserta didik, berbasis kompetensi dan karakter, kemudian yang terakhir mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran tematik berpadu yaitu diagram visual dengan tema di tengah lingkaran orange dikelilingi 6 mata pelajaran yaitu ada Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PPKN, dan SBEDP. Mereka menunjukkan bagaimana tema menjadi pemersatu berbagai mata pelajaran dalam satu pelajaran yang menyenangkan. Nah teman-teman, slide selanjutnya yaitu 5N dalam pembelajaran K13 ada pendekatan saintifik, di mana yang pertama siswa dapat mengamati, yaitu mengamati objek, gambar, teks, atau fenomena yang berkaitan dengan tema pembelajaran. Yang kedua ada menanya, siswa diajak bertanya tentang hal yang diamati untuk merangsang rasa ingin tahu mereka. Yang ketiga yaitu mencoba. Siswa melakukan percobaan eksplorasi dan mengumpulkan informasi atau data. Yang keempat yaitu menalar. Siswa menganalisis dan mengolah informasi untuk menarik kesimpulan. Dan yang terakhir ada mengkomunikasikan. Siswa mampu menyampaikan hasil belajar melalui presentasi, laporan, atau diskusi mereka. Maka sebab itu pendekatan saintifik disebut sebagai 5M. Nah teman-teman, kita lanjut pada slide struktur tema K13 di sekolah dasar. Nah di sekolah dasar kelas 1 sampai 6 ada beberapa tema. Yang pertama kelas 1 memiliki 8 tema. Contoh temanya ada diriku, kegemaranku, kegiatanku, dan keluargaku. Nah contoh kelas 2 ada tema yang berjumlah 8 tema. Ada hidup rukun, bermain di lingkunganku, dan tugasku sehari-hari. Nah, untuk kelas 3 ada 8 tema, perkembangan hewan dan tumbuhan, menyayangi tumbuhan, banyak lagi. Nah, untuk yang keempat ada 9 tema, yang dapat saya sebutkan ada indahnya kebersamaan, selalu berhemat energi, peduli makhluk hidup. Kemudian yang kelas 5 ada 9 tema, adapun yang dapat saya sebutkan ada organ gerak hewan dan manusia, udara bersih bagi kesehatan, dan sebagainya. Nah, untuk yang kelas 6 ada 9 tema. Yang pertama adalah selamatkan makhluk hidup, persatuan dalam perbedaan. Nah, setiap tema dibagi menjadi beberapa subtema, 3-4 subtema dan setiap subtema terdiri dari 6 pembelajaran. Nah, teman-teman, kita lanjut ke penilaian autentik K13. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama, sikap spiritual dan sosial. Nah, di sini observasi harian guru, penilaian diri atau self-assessment, penilaian antar teman, dan jurnal guru. Kemudian kolom yang kedua yaitu pengetahuan. Dalam kolom ini ada tes tertulis yaitu pilihan ganda atau uraian, tes lisan, penugasan atau PR, kemudian yang terakhir ada portofolio tugas. Nah, pada kolom yang terakhir yaitu keterampilan, di mana praktik atau untuk kerja, produk atau kerajinan atau karya, proyek kelompok, dan portofolio hasil karya. Nah, predikat nilai ini biasanya A memiliki bobot nilai 86-100, jika nilai B 71-85, jika C memiliki bobot 56-70, dan jika D memiliki kurang lebih 55. Nah, teman-teman, slide selanjutnya yaitu peran guru dan siswa dalam K13. Di sini kolom pertama ada peran guru atau fasilitator, yaitu guru dapat merancang RPP berbasis tematik, yang kedua memfasilitasi pembelajaran aktif, yang ketiga menggunakan media dan sumber belajar variatif, yang keempat membimbing siswa dalam diskusi dan proyek, yang kelima melakukan penilaian autentik secara berkala, yang terakhir memberikan umpan balik dan motivasi. Nah, kemudian untuk kolom kedua yaitu peran siswa harus aktif dan mandiri, di mana siswa harus aktif mengamati dan bertanya,
berani mencoba dan bereksperimen, bekerja sama dalam kelompok, mengkomunikasikan hasil belajar, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, bertanggung jawab atas tugas dan belajar mereka. Nah, teman-teman, slide selanjutnya yaitu tentang tips pembelajaran tematik yang menyenangkan. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama ada menggunakan media variatif, yaitu memanfaatkan gambar, video, lagu, dan alat peraga nyata untuk memperjelas konsep tema. Nah, yang kedua ada kontekstual dan nyata. Kaitkan tema dengan lingkungan sekitar siswa agar belajar terasa bermakna. Yang ketiga, portofolio dan jurnal. Dokumentasikan proses belajar siswa melalui jurnal harian atau kumpulan karya. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif, yaitu bentuk kelompok kecil dan beri tugas bermakna. Kemudian, latih kolaborasi sejak dini. Selanjutnya ada bermain peran atau role play. Ajak siswa memerankan tokoh atau situasi untuk memahami materi secara langsung. Yang terakhir ada apresiasi atau reward. Berikan pujian, stiker bintang, atau penghargaan kecil untuk memotivasi siswa.